Inilah fakta misterius yang menyelimuti kematian Putri Diana. Dari sekian banyak teori konspirasi yang beredar, pada beberapa dekade terakhir, kematian Putri Diana menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Mantan istri Pangeran Charles itu meninggal pada 31 Agustus 97 dalam sebuah kecelakaan tragis di mana Mercedes hitam ini tumpanginya menabrak dinding terowongan Pont Alma Paris, Prancis. Dalam keadaan tergeletak tak berdaya di dalam mobil yang hancur, kepala Princess of Wales menghadap samping. Ia sempat membuka matanya. Perempuan itu menyaksikan detik-detik terakhir kekasihnya Dodi Al-Fayed menghembuskan nafas terakhir. Sama seperti kekasihnya, sang sopir Henry Paul juga tewas di tempat. Diana masih bernyawa ketika kecelakaan dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun ia dinyatakan meninggal pada usianya yang ke-36 tahun. Kematian perempuan yang memiliki darah bangsawan itu masih diselimuti misteri. Sejumlah orang pun menyebut kecelakaan yang dialaminya merupakan sabotase. Sebelum beredar teori konspirasi kematian Diana yang sangat menggemparkan dunia, Putri Diana juga dikabarkan pernah mengubur perhiasan berharga di Taman Istana Kensington Palace demi mengusir roh jahat yang selalu mengganggunya. Menurut temannya, perhiasan tersebut berasal dari Saudi. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Diana memang sering merasa diganggu oleh roh jahat dan membuat dirinya tak tenang. Dikutip dari Mirror, Selasa 20 Oktober 2020, Simon, seorang ahli spiritual dan senayang dari mendiang Putri Diana, mengatakan bahwa sang Putri Wales mengubur hadiah dari bangsawan Timur Tengah di Istana Kensington. Diana yang saat itu dengan berbicara lewat telepon dengan Simon mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mengusir energi buruk. Simon memprediksi bahwa itu adalah ciri-ciri Putri Diana akan segera meninggalkan kita semua. Siapapun yang menggali di sekitar daerah itu akan sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan terkubur di sana. Diana mengubur barang-barang di tanah sebagai bagian dari ritual pembersihan, imbuh Simon. Penguburan tersebut hanya ditujukan pada barang-barang yang memiliki energi buruk atau jahat, dan setelah itu Diana akan melakukan sebuah ritual atau upacara. Diperkirakan berlangsung di dalam tembok, tepatnya di sebuah taman kecil terpencil Istana Kensington, tempat yang dicintai oleh Diana. Selama 5 tahun terakhir hidupnya, sang putri diyakini telah dekat dengan paranormal Simon. Mereka bertemu pada 93 di Hale Clinic di London Barat. Simon mengatakan dia memperingati Diana bahwa sesuatu akan terjadi padanya dan akan menjadi kematiannya. Sebelum dia meninggal dalam kecelakaan di Paris pada usia 36 tahun. Simon yang kemudian menulis buku Diana The Last Word setelah kematian sang Lady Diana. Ia juga mengaku menerima kunjungan rutin dari Putri Diana dari balik kubur. Rohnya kerap mendatanginya. Hal itu membuat Simon menulis pesan kepada putra Putri Diana, Pangeran William, yang memintanya untuk menyelamatkan saudaranya Harry. Dalam suratnya, dia menulis, "Diana menyuruh saya berjanji untuk mengawasi Anda dan Harry untuk memastikan Anda berdua baik-baik saja, dan memberi Anda peringatan tentang tanda-tanda bahaya. Meghan akan mengisolasi Harry dan akhirnya menyebabkan dia melakukan tindakan radikal yang mungkin mematikan dan merusak diri sendiri," kata dia. Diana dikatakan sangat tertarik pada peramal astrolog dan dunia lain. Setelah meninggal, taman tempat dia melakukan ritual masih sering dikunjungi Pangeran Michael dari Kent dan istrinya Mary Kerstin. Mereka mengatur agar taman tetap ditata. Dikabarkan juga bahwa kontraktor tidak boleh mengganggu area tersebut. Seperti dikutip dari beberapa sumber, inilah beberapa fakta misterius yang menyelimuti kematian Putri Diana. Yang pertama, mobil diganti pada detik-detik terakhir. Meski Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed telah menggunakan sebuah mobil Mercedes sepanjang hari sebelum kematiannya di Paris, namun ketika mereka meninggalkan Ritz Hotel sesaat sebelum kecelakaan tragis terjadi, mobil Mercedes lain menjemputnya. Tak hanya mobil yang diganti pada detik-detik terakhir, sejumlah pertanyaan pun mencuat ketika tak ada mobil cadangan seperti yang biasanya digunakan. Terdapat juga kontroversi tentang kebiasaan memakai sabuk pengaman, di mana Diana dikenal sebagai sosok yang kerap menggunakan alat untuk menunjang keselamatan itu. Maka jadi pertanyaan ketika dalam kecelakaan itu dirinya sedang tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, tak ada rekaman CCTV. Ketimbang memilih rute tercepat menuju apartemen milik Dodi di pusat kota Paris, Henry Paul memilih untuk melewati jalur berbeda.
Tak hanya jadi lebih jauh, jalur tersebut melintasi sungai Seine dan melewati terowongan Pont d'Alma, di mana kecelakaan tragis itu terjadi. Namun sejumlah pihak itu menyebut hal itu dilakukan untuk mengejar paparazzi yang telah mengikuti mereka sepanjang hari. Walaupun terdengar masuk akal, beberapa orang curiga ketika 17 CCTV di sepanjang rute yang dilalui mereka mati atau tak bekerja. Yang ketiga, misteri sosok sopir. Sopir mobil naas Henry Paul disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan maut, terutama setelah ia dituduh menyetir dalam keadaan mabuk. Ternyata Paul juga pernah bekerja untuk intelijen Prancis dan Inggris. Tak hanya itu, sejumlah uang dalam jumlah besar tercatat dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir sebelum kecelakaan maut di Paris terjadi. Yang keempat, telepon misterius. Dalam dokumenter kontroversial Unlawful Killing, seorang teman lama Diana, Simon, mengungkapkan kisah mengejutkan ketika kawannya itu menerima telepon dari seorang pejabat tingkat tinggi Inggris yang membahas soal kampanye Diana dalam pelarangan ranjau darat. Ketika Diana memberikan telepon itu kepada Simon, ia dapat mendengar seorang pria berkata, "Jangan ikut campur dalam hal-hal yang Anda tidak ketahui, karena Anda tahu kecelakaan bisa saja terjadi." Diana menganggapnya sebagai ancaman serius dan khawatir bahwa intelijen Inggris mendengar percakapan teleponnya. Beberapa tahun setelah kematian Diana, terungkap bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat seperti NSA memiliki ribuan transkrip teleponnya. Yang kelima, surat yang memprediksi kematian Putri Diana. Beberapa bulan menjelang kematiannya, Diana mengirim surat kepada dua teman dekatnya, yakni kepala pelayan Paul Burrell dan pengacara Lord Measham. Kepada mereka, ia mengatakan dengan jelas bahwa keluarga kerajaan dan suaminya telah merencanakan kematiannya dan kemungkinan disebabkan kecelakaan mobil. Ketika Burrell menunjukkan surat itu ke publik dan memamerkan kepada awak media, Lord memilih untuk memberikan surat itu kepada kepala kepolisian yang saat itu sedang bertugas, Lord Condon. Condon menyembunyikan surat itu dari publik, seperti yang diduga dilakukan oleh penggantinya, Lord Stephen. Meskipun ilegal untuk menahan bukti penyelidikan, meski demikian tidak ada tindakan yang diambil untuk kedua kepala kepolisian. Fakta yang keenam, 81 menit momentum kritis. Diana tak dikeluarkan dengan segera dari kendaraan yang ringsek, di mana ia harus menunggu hampir 37 menit setelah kecelakaan terjadi. Hal itu dianggap ganjil karena sisi mobil tempat ia duduk tidak mengalami kerusakan parah. Total, Diana yang kala itu sudah tak berdaya harus menunggu selama 81 menit sebelum ambulan yang menjemputnya datang dan melarikannya ke rumah sakit. Ahli medis yang bersaksi di pengadilan mengatakan jika Diana diturunkan dari tempat kejadian dan dilarikan ke rumah sakit lebih cepat, kemungkinan ia selamat. Fakta yang ketujuh, kecepatan ambulans. Ketika ambulan akhirnya datang dan membawa Diana ke rumah sakit, kendaraan itu melaju di jalan khusus pedestrian dengan kecepatan 19 km per jam. Hal tersebut dipertanyakan oleh para penyidik, peneliti, tenaga medis, dan para ahli. Namun terdapat alasan di balik lambatnya kecepatan tersebut. Ambulan itu dilengkapi dengan alat medis canggih di dalamnya yang memungkinkan tim darurat untuk melakukan tindakan kepada pasien segera mungkin. Jika melaju dengan kecepatan tinggi, dikhawatirkan tenaga medis tak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, fakta yang ke-10, terowongan terlalu cepat dibuka. Kecelakaan yang merenggut nyawa Putri Diana terjadi dini hari pada 31 Agustus 1997. Namun beberapa jam setelah kecelakaan, terowongan itu dibuka untuk umum dan beroperasi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pihak penyidik bersikeras bahwa mereka telah mendapatkan segala hal yang mereka perlukan di tempat kejadian. Jadi pihaknya tak perlu untuk menutup area tersebut. Namun banyak orang mengkritis hal tersebut, mungkin ada bukti yang tertinggal yang membuat kasus kematian Diana misterius.